Shalom. 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 Hari ini kita adalah memperingati hari Pentakosta ya. Hari ini peringatan pencurahan 2000 tahun lalu sebagai sebenarnya. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Amin. Roh Kudus ada memenuhi kita. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau angkat semua pujian kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapak, kami mau memujimu, kami mau memuliakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Layakan kami Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Bapak, semua pujian kami Yesus Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Mari sedikit ya. Kita mau pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Kita mau katakan besar Tuhan kita ya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya semoga. Praise our God. Sing with me, hallelujah. He's our God, and always He hallelujah. Hallelujah. He's our God. Mari kita nyanyikan kemuliaan Tuhan kita. Hallelujah. He's our God. Sing with me, hallelujah. He's our
kali lipat ini Tuhan. Kami Bapa undang hadirat-Mu Bapa. Selebih kami Tuhan. Bawa setiap kami Bapa. Kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena ini hari Pentakosta, kita mengatakan lebih dari pemenang. Kesaksian sebagai Tuhan. Sebelum itu kita akan pujian kita dari Piano Worship. Kali ini dari tempat ini sebagai kesaksian ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mengatakan ampuni aku Tuhan. Mari sama-sama menyanyi lagu ini. Yang
silakan sama Nero teman kita untuk memberi kesaksian kepada kita hari ini. Salam. Puji Tuhan, saya bersyukur sampai pada hari ini kita semua, famili, orang tua masih diberikan kesehatan serta sama Tuhan, serta masih dicukupkan segala kebutuhan sama Tuhan. Terima kasih. Amin. Masih ada teman-teman yang mau berbagi kesaksian? Ya, saya juga mau berbagi kesaksian saudara. Kita minggu-minggu ini banyak yang sakit ya. Teman-teman kita pada sakit. Dan adik saya ikut ikutan sakit. Kemarin saya sempat paling juga soalnya dia di bawah saya paling besar dia kena usus buntu juga sama seperti kita. Nah orang tua saya pastinya sangat mengandalkan dia, tapi sekarang lagi sakit operasi kemarin. Puji Tuhan sebagai Tuhan, saya tanya sama orang tua saya, gimana biaya operasinya? Karena setahu saya nggak ada di mereka. Rupanya udah selesai operasinya. Katanya ada mana adik dapat uang operasi? Kayaknya BPJS kata Pak. Terus bagaimana nanti dia pulang dari rumah sakit segala macam dan yang cukup? Katanya sih diurus sama tempat kerjanya. Puji Tuhan sebagai Tuhan. Karena orang tua saya saat ini sedang tidak mampu untuk ngurus kayak gitu. Tapi pada saat itu ada pertolongan Tuhan. Saya percaya di kehidupan kita juga ada pertolongan Tuhan dalam keadaan. Amin. Baik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita saudara, agar firman Tuhan dapat terpadu dengan baik di dalam setiap hati kita. Kita buka hati kita begitu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Bapak. Saat ini Tuhan
Kenapa kami balas dengan segala perbuatan? Segala
Tuhan, Bapa di sorga, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, penuhi kami Roh Kudus untuk mengerti firman Allah. Ini dalam cara firman. Dan Bapa berkati kami, kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu silakan dulu semua. Baik, nah, jadi saya dan Ibu ini lagi berupaya bagaimana agar teman-teman di dalam yang tergabung dalam era worship itu nanti kalau sudah bebas itu punya studio musik sendiri. Kita tidak kekurangan rumah untuk kita. Tetapi semua rumah itu berada di kawasan masyarakat, otomatis nggak boleh bising. Kita sudah ada drum yang drum anak-anak sudah nggak dipakai. Kita juga sudah ada gitar, keyboard ya. Kita sudah ada drum, tapi yang bukan yang kayak gini, ini yang pakai speaker. Ya. Yang sudah ada gitar, kemudian sudah ada keyboard. Kemarin saya mau belikan kalian itu Kajelon. kasur, karena ternyata harganya tidak mahal, ya. Jadi kapan butuh kita beli aja. Bahkan biola saya tinggal beli karena harganya nggak terlalu mahal. Gitar elektrik nggak terlalu mahal juga. Yang paling mahal itu drumnya teman-teman. Ya. Oh ya, speaker juga. Tapi yang masalah terbesar sekarang adalah kedap suaranya. Nanti mungkin pelan-pelan, saya juga masih bingung rumah mana yang mau direnov. Ya. Jadi saya bilang sama Ibu, kita pelan-pelan saja, nanti ke depannya saya hanya memodalkan modal awal. Ya, ini modal awal, tapi kalian harus cari duit untuk diri kalian sendiri. Ya, kalian mau ngamen di kafe, kalian mau ngamen di gereja, kalian mau buat konser, kalian mau buat album rekaman, terserah kalian. Tapi dengan syarat, jangan pakai narkoba lagi, jangan jahat lagi. Ya, dan yang paling penting itu adalah semua biaya operasional, mulai dari listrik, kebersihan, dan semua itu kalian yang handle. Saya nggak mau, karena saya pikir saya sudah modalkan sebuah rumah, saya sudah modalkan peralatan, sudah cukup buat saya. Ya, kalian. Nah, bagaimanapun kalian pun harus dewasa secara keuangan, ya. Dan saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Baik, kita akan bahas. Sebenarnya di awal tadi malam waktu di Sumban Toba saya nggak mau bahas ini teman-teman. Ya, saya nggak mau bahas ini, tapi saya nggak tahu tiba-tiba yang diangkat di hati saya adalah ayat-ayat yang berkenaan dalam judul khotbah ini. Dan terakhirnya saya juga bingung pilih apa khotbahnya. Terakhir daripada saya pusing pilih bahan khotbah, saya tulis saja apa yang paling mudah buat saya. Ya, judul khotbahnya adalah peringatan keras dari Tuhan Yesus. Baik, slide pertama. Yuk kita baca dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai 23. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-16 sampai 23. Amin. Saya akan bacakan ayat yang genap. Kita semua bacakan ayat ganjil dan ayat 23 kita baca bersama-sama firman Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? 17. Padahal engkau yang menguji Quran dan mengesampingkan firman-Mu. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang penzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu menekan budaya. Engkau duduk dan mengata-katai saudaramu, menghina anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini
sebagai Tuhan. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kurniakan kepadanya. Amin. Nah, apa yang pertama yang ingin disampaikan oleh Tuhan? Kita lihat. Yang pertama, orang-orang munafik yang fasik di antara umatnya dengan mengancam untuk menerkam mereka. Mazmur 5 ayat 22. Perhatikanlah ini hai kami yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Nah, kalau kita diterkam harimau teman-teman, ya tadi malam saya bahas dalam sebuah pelatihan. Saya katakan begini, yang menguasai kita harus lebih kuat daripada kita, betul ya? Yang menguasai kita harus lebih kuat daripada kita. Kalau kita dikuasai oleh uang, berarti uang tadi lebih kuat daripada kita. Kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, berarti hawa nafsu tadi lebih kuat daripada kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita sanggup keluar dari jebakan uang? Sanggup. Banyak orang yang bertobat. Apakah kita sanggup lepas dari hawa nafsu yang jahat? Sanggup. Banyak orang sudah bertobat. Tapi sampai saat ini belum ada orang yang sanggup lepas dari tekanan Allah. Siapa contohnya yang tidak pernah lepas dari tekanan Allah dan berakhir dengan maut? Salah satunya adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot sepanjang hidupnya selama pelayanan 3 tahun bersama Tuhan Yesus, hidupnya itu betul-betul kalau saya katakan ya, hidupnya bahagia loh. Dia pegang uang pelayanan, hari-hari dia pegang uang meskipun bukan uang dia, gitu ya. Dia makan roti, dia minum anggur, kemudian dia makan ikan, dia mendengarkan khotbah secara langsung. Hidupnya bahagia banget teman-teman. Tetapi hidupnya justru celaka. Tuhan mau bilang kayak gini. Meskipun Judas Iskariot hari-harinya bersama dengan saya, dengan Tuhan, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Makanya apa kata Tuhan? Hai kamu yang melupakan. Apakah kita bisa melupakan Tuhan? Bisa. Pada saat senang kita bisa melupakan Tuhan, pada saat susah pun kita bisa melupakan Tuhan. Pak, saya ambil satu contoh begini. Kalau kita lagi punya duit, bisa kita terima 1 miliar misalnya bisnis lagi cuan, misalnya gitu kan, dapat CM. Kalau dari CM ini speknya gua kasih per 10-an, speknya masuk ke gereja, ya kan? Aku ambillah speknya untuk keluarga, tabungan keluarga, misalnya kan, ada. Udah terpakai gopeknya, tinggal sisa gopeknya lagi. Gopeknya itu apa? Aku mau jalan-jalan ke Eropa. Kemudian pergilah kita jalan-jalan ke Eropa, menghabiskan 500 juta, sampai 5 juta dihabis dan ternyata kita bilang, aku salah kelola. Masih bisa diselesaikan masalahnya? Masih bisa. Nanti kalau dapat keuntungan lagi, kita akan lebih hati-hati menggunakannya. Kan begitu. Tapi kalau kita salah mengambil keputusan, bagaimana teman-teman? Saya ambil contoh dahulu. Waktu zaman musim perang, ya, tanggal-tanggal perang, bulan-bulan perang, dia jalan-jalan di atas soto rumahnya, dia lihat ke bawah, Bathsheba lagi mandi, diperkosanya Bathsheba, lahir anaknya tadi meninggal. Tapi apa kata Tuhan? Sampai kapanpun darah tidak akan pernah berhenti dari keturunan. Kita nggak bisa lepas dari perkataan Allah kalau Allah sudah marah. Makanya jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena pada saat kita melupakan Tuhan, maka berikutnya hanya akan terjadi masalah dalam hidup kita. Ada sebuah kesaksian, saya mau ceritakan sama kalian. Saya tidak mendengarnya langsung, saya dengar dari ibu, ya. Jadi ada seorang mantan, ya. Ada seorang mantan, sebuah kasus sudah bebas, dia mau hidup benar. Ya, dia betul-betul mengikut Tuhan. Apapun itu aku mengikut Tuhan, dia bilang gitu. Pada suatu hari, ini kesaksian beliau, tidak langsung oleh ibu, anaknya bawa barang. Anaknya bawa barang, dia letak di situ. Atas setelah letak di situ, anaknya tadi tertidur. Lantas kemudian istri bapak itu tadi, melihat barang yang dibawa anaknya, apa sih ini pikir mamanya. Begitu dia buka, dia kaget, ternyata paket. Ya, begitu dia paket, baru kemudian dia kata bapaknya, Papa, itu ada paket di bawah anak kita. Dibuka, periksa, enggak. Baru disembunyikan bapaknya satu tempat. Begitu anaknya bangun, anaknya langsung, gimana paketku ya? Gimana barangku tadi? Oh ini barangku tadi.
tidak mau ada barang ini di rumahku. Aku sayang sama kau, tapi aku lebih sayang sama Tuhanku. Maka bawalah paket ini pergi, terserah kau mau kemana, dan jangan pernah kembali. Maksudnya gini, jangan pernah rusakkan rumah ini, karena rumah ini adalah rumah doa. Seberapa banyak kita sebagai orang tua mampu berkata seperti itu? Ya, saya yakin pada saat Bapak tadi mengatakan seperti itu, malaikat di sorga, tangan di sorga, bernyanyi riang di sorga, memuji nama Tuhan. Karena itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Yang kedua, apalagi yang bisa Tuhan marah? Orang-orang yang pura-pura berabdi kepadanya. Kok enggak menggunakan kata mengabdi, Pak? Kok Bapak menggunakan kata berabdi? Apa beda antara ber dengan mung? Ya, berabdi dengan mengabdi. Kalau mengabdi itu adalah ada sesuatu, lantas kita mengabdi, memberikan hormat. Contoh, kita bisa mengabdi kepada Tuhan, tapi juga kita bisa mengabdi kepada makhluk. Betul ya? Betul, bisa. Tetapi kalau sudah berabdi, maka kita menyatukan dengan apa yang kita sembahkan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita berabdi kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyembah Allah, berarti kita berabdi kepada Allah. Nah, Matius 23:23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab perbuatan dari selasi ada semanis dan cinta yang kamu bayar, tapi terpenting dalam mulut Taurat kamu abaikan, yaitu kan 15 rahasia dan kesetiaan yang satu dilakukan yang lain jangan diabaikan. Banyak orang memberi. Ada seorang artis yang suaminya kaya, kemarin kena kasus tipikor suaminya sekitar 200-an triliun. Anda tahu siapa yang saya maksud? Lantas artis tadi ngomong gini dalam sebuah podcast beberapa tahun sebelum suaminya ketahuan. Dia ngomong gini, jiwa pemberi suami ini aku sudah nggak tahu lagi lah betapa hebatnya jiwa pemberi suami ini. Dia ngomong. Setelah ketahuan saya mikir, aku pun kalau hartaku ada 200 triliun, kalian minta berapa pun kasih. 200 triliun itu bunganya berapa satu tahun? 5% aja kita ambil bunga deposito. 5% kali 5% kali 1 T berapa? 5 miliar. 50 miliar. 50 miliar. Nah, 50 miliar. 50 miliar berarti kali 200. Wah, sanggup berapa pemilu? Kalian mau apa? Mau studio musik, mau di mana kita buat? Di samping istana presiden yang di Amerika, biar kita di tanahnya sekarang. Itu kan Robin Hood, teman-teman. Ya, tapi Robin Hood masih lebih mulia. Dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Nah, jangan sampai kita menghormati Tuhan dalam satu hal, tetapi dalam hal lain justru kita mendugakan hatinya. Jangan sampai di satu sisi kita berkatakan Tuhan aku mengasihimu, tapi di sisi lain kita masih merokok menghancurkan bayi suci yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Amin. Yang masih merokok, Amin. yang ketiga, orang sesat dalam memahami keselamatan. Hati-hati, sekarang ada satu ajaran lagi yang sedang terkenal, yaitu ajaran Kristen progresif. Ya, Kristen progresif ini menurut saya hampir sama dengan aliran yang dulu itu apa itu namanya? Yang kita berbuat dosa saja kita sudah diampuni. Pokoknya itulah. Apa sih? Itu dia. Ya. Nah, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyapa daripada aku kamu selain membuat kejahatan. Slide terakhir sebagai kesimpulan. Orang-orang yang menyatakan mempunyai keselamatan berdasarkan perjanjian dan berkat-berkat dari firman-Nya dan yang pada sama-sama mengabaikan perintahnya yang benar dan menjadi serupa dengan orang jahat. Saya mau sampaikan, kalau kita cinta Tuhan, maka cintailah Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu yang saya kadang-kadang dibukakan Tuhan, kesalahan kau yang ini, aku Tuhan ampuni aku. Yang kita selalu, aduh Tuhan ampuni aku.
banyak sekali kesalahan. Sampai ada orang karo di sini. Ayah, orang karo satu. Yang lain, orang karo kan? Bias. Orang karo. Ada orang karo di sini. Apa gini? Akan ucap karo. Akan ucap karo. Agak. Ada satu lagu karo. Liriknya begini. Dosa melakukan. Dosa aja yang membuat terus. Tapi dengan darah Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan. Amin. Harus percaya bahwa dalam setiap pengampunan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Harus percaya. Karena kita harus lepas dari pendakwa kita yang namanya iblis. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mau sebanyak apapun masalah itu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan tolong. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melaksanakan tugas sabar, tapi Tuhan akan terus berkarya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, memberkati roti dan anggur yang akan dibagikan, dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roti dan anggur dapat dibagikan. Roti di tangan kanan kita, lalu yang mengambil roti mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Roti telah kita pecah-pecahkan, yang lambang dari tubuh Tuhan Yesus disalibkan di Golgota untuk menebus dosa kita, dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang mengambil sebuah cawan mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Anggur yang akan kita minum adalah sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang dikorbankan di bukit Golgota untuk menebus dosa kita manusia, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih.
menerima semua keadaan akan mendatangkan kebaikan buat kami. Hati Tuhan, kuatkan hati kami, kuatkan semangat kami ya Allah. Tidak ada satupun yang terlewatkan proses dalam hidup kami tanpa kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan yang menguatkan hati kami, Tuhan yang menguatkan semangat kami. Kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati lapas kelas 2 Tanjung Pinang, Bapak Kalapas, KPRP, dan jajaran staf di tempat ini. Kau memberkati hamba-Mu Dr. Peter Bulus dari Korban Ibadah Kristen di tempat ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah fokus dalam tempat ini. Tuhan, kenyataanmu sempurna atas hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang menjalani proses. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, damai sejahtera, dan Tuhan memberkati keluarga mereka di luar sana. Terima kasih ya Allah. Angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkenan memindahkan wajah-Mu kepadamu dan beri damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan.